Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baroroh Nurul Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penginderaan jauh. Sebelum kita masuk mengenai pengertian penginderaan jauh, saya akan memberikan contoh atau suatu ilustrasi mengenai apa itu penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari kita. Penginderaan jauh itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita menggunakan alat CCTV. CCTV merupakan salah satu penginderaan jauh sebagai alat sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita bisa mengetahui suatu informasi tanpa kita melakukan kontak langsung. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari penginderaan jauh. Pengertian dari penginderaan jauh itu, penginderaan jauh merupakan suatu seni atau ilmu untuk mendapatkan informasi, mengklasifikasi suatu objek atau fenomena sosial yang ada di permukaan bumi tanpa kita melakukan kontak langsung. Artinya yaitu, ketika mendapatkan informasi, menganalisis suatu fenomena atau mengamati suatu objek, kita tuh tidak perlu melakukan kontak langsung atau kontak fisik terhadap objek tersebut. Itu yang dinamakan dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh tidak hanya berkaitan dengan satelit, tidak hanya berkaitan dengan drone, atau tidak hanya berkaitan dengan pesawat udara. Penginderaan jauh itu juga bisa kita lakukan ketika kita ingin mengamati suatu objek, ketika kita ingin memperoleh informasi, namun kita tidak harus berada di lokasi tersebut. Kata kunci dari penginderaan jauh di sini yaitu tanpa kontak langsung. Contoh dari kita melakukan penginderaan jauh adalah ketika kita ingin mengamati suatu bencana alam. Nah, di mana lokasi kita ada di Jawa Tengah, sedangkan bencana alam itu ada di Aceh. Nah, dengan menggunakan penginderaan jauh, kita tidak harus melakukan kontak langsung atau tidak harus terjun ke dalam lokasi terjadinya bencana untuk mengetahui informasi-informasi seperti halnya sebaran dari bencana, terus dampak dari bencana, bahkan untuk mengetahui korban-korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai kelebihan penginderaan jauh. Penggunaan penginderaan jauh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah aman. Contoh dari aman ini ketika kita melakukan pengamatan atau penginderaan jauh terhadap wilayah konservasi hewan ilegal. Nah, kita bisa mengurangi terjadinya resiko bagi petugas lapangan hanya dengan melakukan penginderaan jauh. Yang kedua yaitu cepat. Karena perekaman visual terhadap objek ini dilakukan secara real time, sehingga kita bisa memperoleh informasi dalam waktu yang singkat. Terus yang ketiga adalah murah. Kita bisa menghemat biaya operasional. Contohnya adalah kita tidak perlu mengeluarkan biaya operasional seperti biaya untuk hadir langsung di lokasi pengamatan, sehingga kita bisa melakukan pengamatan. Kemudian selanjutnya setelah pengertian kelebihan, kita akan berbicara mengenai komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga di sini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga berfungsi sebagai menyinari objek yang akan kita amati. Sumber tenaga akan menghasilkan sinar elektromagnetik yang akan menyinari objek yang akan kita amati. Sumber tenaga pasif merupakan sumber tenaga yang berasal dari matahari. Kenapa dikatakan pasif? Karena dia hanya bisa memancarkan sinar elektromagnetik, tidak bisa memantulkan kembali. Kedua, sumber tenaga aktif. Sumber tenaga aktif ini berasal dari tenaga-tenaga buatan seperti halnya drone, satelit, ataupun pesawat udara. Nah, di sini sumber tenaga aktif itu dia bisa memancarkan sinar elektromagnetik dan kemudian dipantulkan kembali ke dalam sumber tenaga tersebut.
Dari gambar tersebut, kita bisa mendapatkan informasi perbedaan dari sumber tenaga pasif dan juga sumber tenaga aktif. Sumber tenaga pasif ini dia berasal dari sinar matahari, di mana dia akan memancarkan sinar elektromagnetiknya ke dalam permukaan bumi, lalu dipantulkan tidak kembali lagi ke matahari, tetapi dipantulkan ke dalam sensor atau tenaga buatan yang membawa kamera perekam dari penginderaan jauh. Sedangkan untuk sumber tenaga aktif, dia itu bisa memancarkan sinar elektromagnetik dan menyerap kembali pantulan dari sinar elektromagnetik tersebut sehingga menyimpan data yang diperoleh dari kamera yang dibawa oleh sumber tenaga aktif. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai atmosfer. Atmosfer yaitu merupakan suatu lapisan udara. Nah, fungsi dari atmosfer pada penginderaan jauh di sini adalah menyaring udara. Tidak semua sinar elektromagnetik yang dihasilkan oleh sumber tenaga itu akan sampai di permukaan bumi atau sampai di objek. Beberapa dari sinar elektromagnetik itu akan tersimpan di atmosfer. Jadi atmosfer itu akan memiliki lapisan di mana beberapa sinar elektromagnetik itu akan disaring oleh atmosfer. Beberapa akan terkumpul di udara dan beberapa akan sampai di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu adalah objek. Objek merupakan sasaran dari penginderaan jauh. Objek itu merupakan segala sesuatu hal yang diamati, yang dianalisis, yang diobservasi, maupun yang diambil datanya dalam penginderaan jauh. Objek dalam geografi atau dalam penginderaan jauh itu ada berkaitan dengan fenomena-fenomena geosfer. Contohnya yaitu adalah berkaitan dengan hidrosfer, berkaitan dengan air, seperti halnya banjir, bencana banjir. Terus yang kedua adalah antroposfer yang berkaitan dengan kependudukan. Hal ini bisa berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga akan memperluas dari penggunaan lahan pemukiman di suatu wilayah. Terus selanjutnya yaitu berkaitan dengan fenomena litosfer, di mana litosfer itu merupakan suatu ilmu geografi yang membahas mengenai batuan. Nah, batuan di sini kita bisa mempresentasikannya pada pengamatan terkait dengan longsor atau terkait dengan gempa bumi. Nah, bencana-bencana tersebut bisa kita amati tanpa kita melakukan kontak fisik, yaitu menggunakan penginderaan jauh. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan objek memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah objek yang menyerap sinar elektromagnetik dan objek yang memantulkan sinar elektromagnetik. Objek yang menyerap sinar elektromagnetik biasanya merupakan objek yang memiliki ciri-ciri seperti halnya air. Ketika kita melihat danau melalui Google Maps, biasanya danau tersebut akan berwarna hitam. Hal itu dikarenakan danau menyerap lebih banyak sinar elektromagnetik. Berbeda dengan ketika kita melihat genteng atau bahkan lapangan atau objek yang sifatnya itu padat, biasanya dia akan lebih terang. Hal itu karena sifat objek tersebut banyak memancarkan atau memantulkan dari sinar elektromagnetik. Selanjutnya berkaitan dengan sensor dan juga berkaitan dengan wahana. Sensor merupakan suatu alat yang merekam dari objek. Sensor merupakan berupa kamera, di mana kamera tersebut akan dibawa oleh wahana. Nah, wahana sendiri merupakan kendaraan yang membawa sensor. Jadi, biasanya sensor dan wahana itu mereka akan saling berkaitan atau bergabung. Karena sensor tidak bisa akan bekerja sendiri tanpa ada kendaraan yang membawa. Nah, wahana ini bisa berupa pesawat udara, bisa berupa drone, atau bahkan bisa berupa balon udara. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian serta komponen dari penginderaan jauh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.